Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya pada pertemuan kali ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Bapak minta kepada ketua kelas terlebih dahulu untuk membaca doa sebelum kita mulai pembelajaran. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas nanti dicatat siapa teman-temannya yang tidak hadir, diserahkan kepada Bapak. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi ataupun pembahasan kita pada pagi hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ya, betul. Pembelajaran kita pada minggu kemarin yaitu kita membahas tentang ibadah haji. Yang mana pada minggu kemarin Bapak telah menjelaskan apa itu haji, apa saja rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tata cara pelaksanaannya, dan hal-hal yang tidak diperbolehkan di saat penyelenggaraan haji tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah umroh, dan juga nanti kita akan membahas pada poin-poinnya seperti pengertian dari ibadah umroh ini, syarat-syarat, rukun-rukun, tata cara pelaksanaannya, dan juga mengenai hikmah dari pelaksanaan ibadah umroh ini. Baik anak-anak Bapak semuanya, pertama kita akan membahas tentang pengertian dari ibadah umroh ini. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah umroh ini? Umroh itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan sa'i, tawaf, dan bersyukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini juga disebut dengan ibadah haji kecil, dan juga umroh ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama umroh wajib dan kedua umroh sunnah. Nah, umroh wajib yaitu umroh yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji atau bulan-bulan haji. Sedangkan umroh sunnah yaitu umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji atau di bulan-bulan haji. Hukum melaksanakan ibadah umroh ini adalah fardu ain atau wajib atas tiap-tiap muslim, laki-laki maupun perempuan, itu pada saat umroh yang pertama. Sedangkan untuk umroh yang kedua ataupun yang ketiga dan seterusnya itu adalah hukumnya sunnah. Itu sekilas mengenai pengertian dari ibadah umroh ini. Yang kedua kita masuk kepada syarat-syarat dari umroh. Syarat-syarat umroh itu hampir sama ataupun sama dengan syarat-syarat haji yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Sedangkan rukun umroh itu agak berbeda dengan rukun haji. Adapun syarat-syarat dari umroh itu ada 5. Kita bahas satu persatu mengenai syarat-syarat dari umroh ini. Yang pertama syaratnya adalah Islam. Nah, syarat yang pertama dari ibadah umroh yaitu seseorang itu harus beragama Islam. Apabila seseorang itu tidak beragama Islam, maka dia tidak boleh melaksanakan umroh. Itu syarat yang pertama, dia itu harus beragama Islam. Yang kedua, syaratnya yaitu balik, yaitu dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan anak-anak yang belum sampai di usia baliknya itu belum diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Tetapi apabila sudah sampai masa ataupun umur baliknya, di saat dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia sudah diperbolehkan atau memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan ibadah umrah ini. Dan yang ketiga yaitu berakal sehat. Nah, syarat yang ketiga dari pelaksanaan umrah itu seseorang itu harus berakal sehat.
sedangkan orang gila itu tidak diperbolehkan ataupun tidak termasuk syarat-syarat dari pelaksanaan umrah itu sendiri. Yang keempat yaitu merdeka. Syarat yang keempat dari ibadah umrah ini, seseorang itu harus merdeka, tidak di bawah perintah orang lain ataupun di zaman dahulu disebut dengan budak. Nah, alhamdulillah untuk zaman sekarang tidak ada budak, semua orang sudah merdeka, semua orang bisa melaksanakan ibadah umrah ini. Selanjutnya syarat yang kelima yaitu istiha'ah, yaitu mampu. Nah, ini syarat yang terakhir, yaitu syarat yang kelima, seseorang itu harus mampu melaksanakan ibadah umrah ini, baik itu fisiknya maupun ekonomi atau hartanya. Fisiknya mampu dan juga harta yang dia miliki juga mampu untuk melaksanakan ibadah umrah ini. Yang mana kita lihat di wilayah kita sendiri di Indonesia, itu kita melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi syarat untuk melaksanakan umrah yang terakhir itu adalah kita harus ataupun seseorang itu harus mampu dalam fisik dan juga ekonominya. Itu beberapa syarat mengenai ibadah umrah. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya, pada sampai pembahasan kali ini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian umrah dan juga syarat-syarat dari ibadah umrah tadi? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai syarat-syarat umrah, kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu kita membahas tentang rukun dari ibadah umrah ini. Rukun dari ibadah umrah ini hampir sama dengan anggap berbeda dengan rukun haji yang telah kita pelajari minggu kemarin. Adapun rukun dari umrah juga terdiri dari 5 sama dengan syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu ihram, yaitu niat memulai mengerjakan ibadah umrah. Rukun yang pertama itu ihram. Rukun yang kedua yaitu tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, rukun yang kedua ini juga ada pada rukun ibadah haji, yaitu di saat kita melaksanakan ibadah umrah, itu kita melaksanakan tawaf, yaitu kita mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali. Rukun yang ketiga yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu juga sama rukun umrah dengan rukun haji. Di haji, rukun haji juga ada sa'i ini, yaitu lari-lari antara Safa ke Marwah. Sedangkan di rukun umrah juga ada sa'inya. Rukun yang keempat di dalam ibadah umrah ini yaitu tahallul, yaitu mencukur atau mengunting rambut paling sedikit 3 helai rambut. Nah, ini salah satu juga rukun dari ibadah umrah. Itu disebut dengan tahallul, yaitu kita memotong rambut paling sedikitnya 3 helai. Dan yang rukun yang terakhir yaitu tertib. Nah, tertib di sini dilakukan secara berurutan. Apa yang dilakukan secara berurutan? Itu rukun-rukun yang 4 tadi, tidak boleh diacak. Itu dilaksanakan secara berurutan. Setelah kita mengetahui rukun dari umrah ini, syarat dan rukunnya, selanjutnya kita masuk kepada wajib umrah. Wajib umrah ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu niat ihram dari miqat, yaitu apabila dilanggar maka ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus membayar dam. Apa itu dam? Dam itu adalah denda, maka kita harus membayar dendanya. Yang kedua yaitu meninggalkan dari segala larangan umrah, sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji. Nah, larangan dari segala larangan umrah ini juga sama dengan larangan di saat kita mengerjakan haji. Maka larangan-larangan tersebut harus kita tinggalkan di saat kita melaksanakan ibadah umrah. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tadi mengenai syarat, rukun dan juga wajib dari umrah ini, selanjutnya kita membahas tentang tata urutan ataupun tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Sebelum kita masuk kepada tata cara pelaksanaan ibadah umrah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, kita masuk saja terlebih dahulu. Kita bahas bagaimana sih cara pelaksanaan ibadah umrah ini, tata cara pelaksanaannya.
Yang pertama yaitu kita melakukan ihram dengan niat umrah dari miqat makani yang telah ditentukan. Yang pertama. Yang kedua, masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pula di sana. Kita melaksanakan ibadah umrah ataupun mengelilingi Kaabah itu, kita mulai dari Hajar Aswad, kita hitung sebanyak 7 kali dan berakhir pula di Hajar Aswad, kita tempat memulai tadi. Yang ketiga, selesai melakukan tawaf, dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa dan Marwah dihitung 1 kali. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Setiap sampai di 2 bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Kaabah. Dan yang keempat, setelah selesai sa'i itu dilanjutkan dengan tahallul, iaitu memotong rambut kita minimal ataupun paling sedikit sebanyak 3 helai. Dengan demikian bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul menandai selesainya ibadah umrah. Nah, tahallul ini menandai bahawa selesainya ibadah umrah kita. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana tata cara dalam pelaksanaan ibadah umrah, kita juga akan mengetahui apa sih hikmah dari pelaksanaan ibadah umrah ini. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah umrah. Yang pertama, yaitu kita mengikhlaskan seluruh ibadah. Kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat terbukanya wawasan. Dan keempat, menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima, menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. Yang keenam, saling mengenal dan saling menasihati. Karena di saat kita melaksanakan ibadah umrah itu, kita tidak hanya bertemu dengan orang-orang yang hanya sekedar berada di kampung kita, di negara kita, akan tetapi kita bertemu dengan orang-orang yang berasal dari negara-negara lainnya. Oleh karena itu, kita dapat saling mengenal dan saling menasihati antar sesama umat muslim. Dan yang ketujuh, hikmah yang terakhir yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah umrah ini, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami hikmah dari pelaksanaan ibadah umrah ini, apakah ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, itulah kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai ibadah umrah. Dapat kita simpulkan bahawa dalam pelaksanaan ibadah umrah ini, tadi kita sudah membahas tentang pengertian syarat-syarat dari ibadah umrah, rukun-rukunnya, wajib umrah, tata cara pelaksanaan, dan hikmah dari pelaksanaan umrah itu sendiri. Mengingat waktu kita juga sudah hampir habis, kita lanjutkan pertemuan kita pada minggu depan dengan materi selanjutnya. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.